Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Kali ini Ibu akan membahas soal-soal sistem reproduksi manusia untuk kelas 9. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sel-sel dalam tubuh manusia mengalami pembelahan. Berikut ini yang bukan merupakan alasan sel mengalami pembelahan adalah A. Untuk pertumbuhan, B. Untuk penyembuhan luka, C. Untuk pembentukan sel kelamin, D. Untuk perkembangan. Di sini jawaban yang betul yaitu untuk perkembangan. Kalau pertumbuhan, penyembuhan luka, dan pembentukan sel kelamin ini adalah alasan yang betul ya bahwa sel membelah. Baik, nomor 2, pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel. 1. Terjadi pada sel tubuh. 2. Jumlah kromosom sel anak separuh dari sel induk. 3. Jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induk. 4. Terjadi dalam pembentukan sel kelamin. 5. Pembelahan berlangsung 2 kali. Ciri khas mitosis adalah mitosis itu ditandai atau ciri-cirinya adalah terjadi pada sel tubuh ini, kemudian jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom sel induk 1 dan 3. Kalau meiosis itu nomor 2, 4, dan 5 ya. Jumlah kromosom sel anak separuh dari sel induk, kemudian terjadi dalam pembentukan sel kelamin dan pembelahan berlangsung 2 kali. Itu adalah meiosis. Nomor 3, urutan tahapan pembelahan mitosis yang benar adalah mitosis ya, tahap-tahapnya itu profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Yang C. Nomor 4, tipe pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk adalah, ini jelas pembelahan meiosis karena menghasilkan 4 sel anakan. Kalau mitosis itu 2 sel anakan yang kromosomnya itu kromosom yang dihasilkan sama dengan kromosom sel induk. Itu kalau mitosis. Lanjut nomor 5, perhatikan gambar. Tipe pembelahan sel sesuai dengan gambar tersebut adalah, kalau seperti ini kan dia menghasilkan 2 sel anakan. Ini jelas pembelahan mitosis. Nomor 6, perhatikan gambar. Tahap pembelahan sel dan proses yang terjadi pada gambar adalah, kalau di sini kromosomnya ada di tengah-tengah ya, di bidang ekuator, ini adalah ciri dari metafase. 7, kromosom mulai merenggang kembali menjadi benang kromatin. Membran inti terbentuk kembali dan muncul cincin pembelahan, serta terjadi sitokinesis. Ini adalah ciri-ciri dari fase telofase. Nomor 8, organ reproduksi pada pria berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma adalah, ini jawaban yang betul adalah epididymis. Kalau testis untuk memproduksi sel sperma, vas deferens itu saluran sperma. Nomor 9, berikut ini yang bukan alat reproduksi laki-laki adalah yang ini ya, serviks ini adalah organ reproduksi pada perempuan. 10, bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah, ini jawabannya adalah skrotum. Nomor 11, bagian testis yang berperan dalam reproduksi sperma ya dan hormon testosteron disebut. Di sini jawabannya tubulus miniferus. Tubulus miniferus itu ada di dalam testis. 12, pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut yang benar adalah A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis. Ini benar ya. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma. Salah ya, kalau saluran tempat keluarnya spermanya adalah uretra. Ureter berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma. Kalau pematangan sperma ini namanya epididymis. Vas deferens sebagai tempat produksi sperma.
Kalau tempat produksi sperma ini adalah testis. Lanjut nomor 13, pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dan spermatozoa. Spermatogonium itu adalah bahan dasar dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Ini sifatnya masih diploid, sementara spermatozoa ini sifatnya haploid. Lanjut nomor 14, perhatikan gambar. Bagan yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Fertilisasi ini adalah proses bertemunya atau peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Ini terjadi di sini, di bagian yang T. T itu adalah tuba Fallopi atau vidak ya. Sementara itu R ini adalah ovarium, jumlahnya sepasang sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur. S ini adalah rahim atau uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Q adalah cervix, saluran yang menghubungkan antara rahim dengan vagina, dan P itu adalah vagina. 15, pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan. Ini salah ya, harusnya sebelum bayi dilahirkan. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Nah, ini yang betul. 16, tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase oosis primer. Lanjut nomor 17, hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dini rahim secara berturut-turut adalah FSH dan progesteron. 18, berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah zigot. 19, proses menelurnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut adalah menstruasi atau haid. Ini terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. 20, perhatikan ciri-ciri penyakit berikut. 1, disebabkan oleh Treponema pallidum. 2, biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. 3, gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Nah, ini adalah ciri-ciri dari penyakit sifilis. Demikian pembahasan mengenai soal-soal latihan sistem reproduksi manusia kelas 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.